Ini bukan pertandingan, ini proyek pencitraan. Dan sekarang mulai kelihatan, tiket nggak laku, buzzer mulai kelabakan. Dari yang biasa nyinyir, sekarang berubah jadi pengemis digital. Tolong bantu Malaysia, beli tiket demi rakyat kecil. Silakan besar AFF karena tidak membawa perbincangan mendatangkan ekonomi ke Malaysia, karena mereka tidak mengetahui bahwa untuk yang terbesar dan punya fans yang paling banyak itu adalah Indonesia. Dari 70% ya penduduk di Indonesia itu meminati sepak bola, itu sudah tentu akan mendatangkan dampak yang tinggi, impact yang besar kepada kedatangan itu. Jika Indonesia ini diberi tanggung jawab pun diperbincangkan secara kolektif untuk menentukan kedatangan ini, tapi ini tidak berlaku. ASEAN All Stars versus Manchester United. Ketika proyek pencitraan gagal menyentuh realita pasar. Laga yang seharusnya menjadi ajang prestise, ASEAN All Stars versus Manchester United, justru terancam menjadi momen memalukan bagi sepak bola Asia Tenggara. Bukannya menuai sorotan positif, laga yang akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, kini justru diwarnai dengan kritik pedas dari berbagai pengamat sepak bola, khususnya dari Malaysia sendiri. Di tengah waktu yang semakin mepet menuju hari pertandingan, penjualan tiket masih jauh dari kata sukses. Stadion berkapasitas lebih dari 80.000 penonton itu, diprediksi hanya akan terisi sebagian kecil saja. Alih-alih menjadi pesta sepak bola regional, laga ini mulai dipandang sebagai proyek pencitraan yang tidak menyentuh realita pasar, sebuah proyek yang gagal membaca denyut nadi penggemar sepak bola sejati di kawasan ini. Situasi kian memanas ketika media sosial mulai dipenuhi suara-suara sumbang. Para buzzer yang sebelumnya gemar menyindir kini berubah menjadi pengemis digital, meminta publik membeli tiket demi menyelamatkan muka penyelenggara. Ini menjadi sinyal bahwa antusiasme yang diharapkan tidak kunjung hadir, bahkan dari basis penonton lokal. Salah satu komentar sinis berbunyi, "Tolong bantu Malaysia beli tiket demi rakyat kecil." Kalimat itu menjadi sindiran keras yang mencerminkan bagaimana upaya pencitraan melalui event besar ini justru kehilangan sentuhan publik. Laga ini pun mulai tampak bukan sebagai perayaan sepak bola, melainkan proyek yang dipaksakan demi membangun kesan palsu akan solidaritas regional. Pengamat sepak bola Malaysia menyoroti akar dari rendahnya minat publik, absennya Indonesia dalam skema pertandingan. Sebagai negara dengan populasi terbesar dan pasar supporter paling fanatik di Asia Tenggara, Indonesia adalah kunci utama dalam menciptakan atmosfer semarak. Ketika ingin menarik perhatian dunia, logikanya sederhana, libatkan negara dengan basis penggemar terbesar, ujar salah satu pengamat. Mengabaikan Indonesia dalam laga seperti ini adalah kesalahan paling mendasar. Memang, Indonesia dikenal luas karena basis pendukungnya yang masif dan fanatik. Stadion seperti Gelora Bung Karno hampir selalu penuh saat laga besar digelar, baik untuk timnas maupun saat menyambut klub-klub dunia. Tiket laga timnas Indonesia seringkali ludes hanya dalam hitungan jam, sementara atmosfer yang tercipta kerap viral di media internasional. Tak heran jika banyak yang mempertanyakan mengapa AFF dan FAM justru tidak menggandeng Indonesia dalam laga ini. Laga ini awalnya digagas sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama regional dan mempromosikan sepak bola ASEAN. Namun dengan minimnya animo publik, bahkan dari Malaysia sendiri, muncul pertanyaan besar. Apakah laga ini benar-benar untuk kepentingan sepak bola ASEAN, atau sekadar proyek pencitraan yang tidak menyentuh akar? Ini bukan hanya soal harga tiket, kata seorang pengamat. Ini tentang bagaimana AFF dan FAM gagal membaca pasar. Gagal memahami siapa yang seharusnya mereka libatkan untuk menciptakan dampak nyata. Minimnya promosi, kurangnya keterlibatan komunitas supporter lokal, serta absennya pemain-pemain dari Indonesia menjadi serangkaian faktor yang membuat laga ini kehilangan gregetnya. Para penggemar sepak bola Indonesia yang dikenal militan tidak melihat alasan kuat untuk mendukung laga ini. Sementara itu, penggemar di Malaysia pun merasa acara ini digelar terburu-buru dan tidak menyentuh selera publik. Berbagai data menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan utama dalam dunia supporter sepak bola Asia Tenggara.
Dengan jumlah penduduk terbesar dan supporter aktif terbanyak, Indonesia bukan hanya menjadi kekuatan dalam hal angka, tetapi juga dalam semangat dan komersialisasi. Banyak perusahaan global memilih Indonesia sebagai pasar utama untuk produk olahraga mereka. Hak siar, merchandise, hingga kerjasama sponsorship berpusat pada Indonesia karena nilai pasar yang sangat besar. Bahkan, kehadiran Indonesia dalam turnamen regional seperti Piala AFF saja mampu mendongkrak jumlah penonton dan interaksi digital secara signifikan. Maka dari itu, pengabaian terhadap Indonesia dalam laga ASEAN All Stars ini jelas menjadi blunder besar. Alih-alih merangkul kekuatan terbesar di kawasan, AFF dan FAM justru menutup peluang emas untuk menciptakan hype yang benar-benar masif. Dengan semakin dekatnya hari pertandingan, kekhawatiran bahwa laga ini akan menjadi sunyi senyap makin menjadi kenyataan. Bahkan kehadiran klub raksasa seperti Manchester United tampaknya tidak cukup untuk menarik perhatian publik jika tidak diiringi dengan strategi promosi yang matang dan keterlibatan negara-negara kunci. Banyak yang mulai meragukan apakah event ini akan memberi citra positif atau justru sebaliknya, mempermalukan kawasan di mata klub-klub elit Eropa. Suasana yang sepi, tribun yang kosong, dan atmosfer yang dingin akan menjadi refleksi dari kegagalan menyusun strategi dan menjalin kolaborasi yang tepat. Tanpa evaluasi mendalam, sepak bola ASEAN berpotensi terus tertinggal dalam memanfaatkan momen berharga seperti ini. Kehadiran klub-klub elit dunia harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjukkan potensi kawasan, bukan justru menjadi ajang yang memperlihatkan kelemahan dalam perencanaan. Indonesia, dengan segala potensinya, adalah mitra yang tidak bisa diabaikan. Setiap event sepak bola yang ingin sukses di Asia Tenggara, baik dari segi komersial maupun atmosfer, seharusnya melibatkan Indonesia secara aktif, baik dalam perencanaan, promosi, maupun pelaksanaan. Tanpa Indonesia, sepak bola ASEAN hanyalah bayang-bayang dari potensi besar yang tak pernah benar-benar dimaksimalkan.